Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pentingnya pengembangan motorik halus pada anak. Jadi sebelum kita belajar mengenai strategi umum kegiatan pengembangan motorik halus dan strategi khusus pengembangan motorik halus, kita perlu mengetahui tentang pentingnya pengembangan motorik halus pada anak. Pengembangan motorik halus sangat penting bagi anak karena dapat membantu keterampilan anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti menulis, makan, memakai pakaian, dan bermain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi umum kegiatan pengembangan motorik halus anak. Ada 4 strategi umum kegiatan pengembangan motorik halus anak. Yang pertama adalah bermain. Bermain dengan berbagai macam mainan seperti balok, puzzle, dan juga boneka membantu anak dalam mengembangkan koordinasi antara tangan dan mata serta kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Strategi umum yang kedua adalah aktivitas seni. Melukis, mewarnai, dan menggambar serta membuat kerajinan tangan dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak serta menambah kreativitas dan imajinasi. Strategi umum yang ketiga yaitu kegiatan rumah tangga. Membantu pekerjaan rumah, mencuci piring, dan menyapu, serta menata barang dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak, serta mengajarkan nilai kemandirian pada anak. Strategi umum yang keempat atau yang terakhir adalah aktivitas sensorik. Bermain dengan pasir, tanah liat, dan air dapat meningkatkan kemampuan sensorik anak serta membantu anak dalam mengembangkan koordinasi antara tangan dan mata. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya itu adalah aktivitas memegang dan menggenggam. Yang pertama, mainan yang berbentuk. Memberikan mainan yang berbentuk seperti bola, kubus, atau silinder untuk digenggam dan dilempar. Dan yang kedua, benda berstruktur seperti kain, batu, dan kayu untuk membantu anak mengembangkan kemampuan untuk meraba dan memegang. Dan yang ketiga itu yaitu aktivitas mencocokkan, meminta anak untuk mencocokkan benda-benda yang memiliki bentuk atau warna yang sama seperti puzzle sederhana. Dan yang berikut adalah aktivitas memanipulasi benda-benda kecil. Yang pertama, menaruh menara dengan balok, menyusun puzzle, dan membantu konstruksi sederhana dengan benda-benda kecil, membantu anak dalam mengembangkan kemampuan koordinasi tangan dan mata. Dan yang kedua, memasukkan dan mengeluarkan benda-benda kecil ke dalam wadah seperti bentuk kotak atau tabung dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan motorik halus dan koordinasi tangan dan mata. Dan yang kedua, menyortir benda-benda kecil berdasarkan bentuk, warna, atau ukuran membantu anak dalam mengembangkan kemampuan motorik halus dan pengenalan konsep. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang aktivitas menggunting dan menempel, serta strategi khusus kegiatan pengembangan motorik halus. Yang pertama, aktivitas menggunting. Mulailah yang mengajarkan anak untuk menggunting kertas, tipis dan lurus. Kemudian, ajarkan anak untuk menggunting bentuk yang lebih kompleks, seperti lingkaran, segitiga, dan persegi. Yang kedua, menempel. Ajarkan anak untuk menempelkan kertas, gambar atau potongan-potongan benda lain di atas kertas atau karton. Gunakan lem yang aman dan mudah digunakan. Gunakan kegiatan menggunting dan menempel untuk membuat kerajinan yang sederhana seperti kartu ucapan, gambar, dan hiasan dinding. Yang berikut, strategi khusus kegiatan pengembangan motorik halus. Yang pertama, bermain dengan pasir kinetik. Pasir kinetik dapat membantu anak dalam pengembangan kemampuan motorik halus dan sensorik. Anak dapat membentuk, menguleni, dan mengukir pasir kinetik. Yang kedua, bermain dengan Play-Doh. Play-Doh adalah bahan yang lembut dan mudah dibentuk, yang dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan motorik halus dan kreativitas. Sekian dari saya. Strategi khusus pengembangan
Motorik halus yang ketiga itu menggunakan alat musik. Contohnya itu seperti drum, dapat membantu anak mengembangkan koordinasi tangan dan mata. Yang berikut ada peran guru dalam mengembangkan motorik halus anak. Yang pertama, memfasilitasi. Guru membuat lingkungan belajar yang mendukung perkembangan motorik halus anak. Yang kedua, membimbing. Guru memberikan bimbingan dan arahan kepada anak dalam melakukan kegiatan yang mengembangkan motorik halus anak. Yang ketiga, ada memotivasi. Guru memberikan motivasi dan pujian kepada anak. Dan yang terakhir, menyediakan. Guru menyediakan berbagai alat dan bahan yang menarik dan aman bagi anak usia dini.